Orang-orang yang gak kena musibah pada saat di dunia, pada hari kiamat nanti, saat mereka melihat saudara-saudara mereka yang terkena musibah gempa misalnya, diberikan ganjaran oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang pada saat di dunia gak pernah kena musibah tersebut, mereka berangan-angan. Apa angan-angan mereka? Mereka berharap kulit mereka dipotong-potong dengan sebuah gunting pada saat di dunia. Allahu Akbar. Apa maksudnya? Ketika mereka melihat pahala, ganjaran, kenikmatan surga Allah berikan kepada hamba-hambanya yang kena musibah gempa, yang kena tanah longsor, lalu mereka bersabar, ganjarannya begitu besar, mereka berharap kena musibah ketika di dunia. Kenapa kita nggak kena musibah sebagaimana saudara-saudara kita kena musibah? Jadi mereka juga pengen kena musibah, mereka juga pengen kena gempa, bahkan gak tanggung-tanggung, bukan gempa, kulit mereka digunting pada saat di dunia pada saat itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh warga Merdu Kabupaten Pidijaya yang hadir di tempat ini dan yang saya hormati semua, semoga kita sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kata yang pantas untuk kita rangkai dan kita ucapkan walaupun dalam kondisi seperti ini. Kita masih belum bisa pulang ke rumah kita, kita masih tidur di sini atau di tempat pengungsian yang lain. Namun seorang muslim itu sadar bahwa bersama kesulitan di situ ada kemudahan dan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan demi kemudahan. Bersama datangnya satu musibah, ada berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inna ma'al usri yusra. Bahkan Allah sebutkan sampai 2 kali, hadirin, untuk meyakinkan kita, khususnya yang sedang tertimpa musibah,
bahwa bersama musibah, bersama kesusahan, bersama kesulitan, di sana ada nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah dan terus bersyukur. Karena kalau kita menjadi hamba yang pintar bersyukur, walaupun di tengah-tengah kesusahan, walaupun di tengah-tengah kesulitan, Allah berjanji kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat-nikmatku itu. Jika kita bersyukur pada pagi hari ini, maka hari ini Allah akan tambah tuh kenikmatan-kenikmatannya. Besok akan jadi lebih baik lagi, lusa akan semakin baik lagi, sehingga tidak lama lagi kita bisa hidup normal sebagaimana sedia kala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan, meresapi dan berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita membuka majelis ini dengan kalimat syukur, selanjutnya sebagai umat yang baik, umat yang setia kepada Rasulnya, marilah kita menghanturkan salawat dan salam kepada baginda Rasul, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya rasa terima kasih kami sampaikan kepada seluruh warga merdu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar imannya bertambah, agar semakin besar peluangnya memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan terima kasih pertama kita pada pertemuan yang singkat ini kami tujukan kepada setiap warga yang berada di merdu ini. Selanjutnya rasa terima kasih pun kita berikan kepada Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil dan yang mewakili, Bapak Kecik atau Bapak Lurah, Tengku Imam C, Imam Besar Masjid At-Taqwa Merdu Pidijaya, dan juga Al-Khatib Ustadz Muhammad yang tadi membuka acara ini, dan tentu saja alim ulama Kecamatan Merdu yang tidak mungkin kita sebutkan namanya satu demi satu, serta jamaah sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami datang dari Jakarta. Salah satu tujuan utamanya untuk menyampaikan kabar gembira kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, kabar gembira. Karena Allah yang memerintahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah
ayat 155, wa basyiris sabirin. Allah perintahkan kita, tolong sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang ketika diuji, orang-orang yang pada saat kehilangan harta, kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan orang-orang yang dia cintai, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti itu Allah menyatakan wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang apa? Ibu-ibu, kepada siapa? Orang-orang yang sabar. Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Iya, hampir seminggu yang lalu kita alami rasa takut tersebut ketika gempa itu datang. Bahkan yang terakhir beberapa jam yang lalu, pagi ini, sebagian warga kembali keluar dari rumahnya khawatir. Itu Allah sudah tetapkan 15 abad yang lalu di dalam Al-Quran. Allah sudah maktubkan di dalam Al-Quran yang bisa kita baca sekarang. Wal ju', dan kami akan uji kalian dengan sedikit rasa lapar. Yang namanya nggak tinggal di rumah, tentu saja lauknya beda. Ibu-ibu, mana yang lebih enak? Di sini apa di rumah? Kayaknya di sini, Pak Ustadz. Kayaknya makanan banyak di sini. Di dapur saya suka kosong. Subhanallah. Jangan sampai kita lebih betah di sini. Untuk sementara nggak ada masalah, bukan sebuah aib. Bahkan saudara-saudara kita yang tidak tertimpa musibah yang kita rasakan wajib membantu. Tapi ini hanya untuk sementara. Mungkin kita merasakan lapar yang nggak pernah kita rasakan kalau kita tinggal di rumah. Kalau di rumah kita tinggal buat mie Aceh, terus ayam tangkap, nasi gurih. Tapi kalau di sini kita lebih qanaah. Itu sudah Allah tetapkan, hadirin. Wa naqsim, dan kami akan uji kalian dengan kekurangan harta. Banyak di antara kita kehilangan rumahnya. Ada yang rumahnya masih tegak berdiri, tapi sudah tidak layak pakai karena sudah retak-retak di mana dan berbahaya kalau ditinggali. Allah sudah firmankan dalam ayat tersebut. Wal anfusi was samarat, dan Allah menguji kita dengan kekurangan diri kita. Mungkin ada yang luka-luka gara-gara kejadian seminggu yang lalu, atau yang ada kehilangan keluarga, kehilangan suami atau istri, orang tua atau anak. Itu sudah Allah gariskan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu Allah katakan, tolong kasih kabar gembira kepada hamba-hambaku yang sabar. Jadi Allah yang menyatakan kasih kabar gembira. Kita disuruh gembira jika kita sabar, bukan sedih, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bukan putus asa, bukan trauma, bukan takut untuk kembali ke rumah karena teringat kejadian tanggal 7 tersebut. Bukan. Allah suruh kita gembira jika kita sabar. Siapa orang-orang tersebut?
Allah lanjutkan di ayat berikutnya, alladzina idza asabathum musibatun qalu, orang-orang yang apabila tertimpa musibah, tertimpa gempa, kehilangan keluarga atau harta, mereka berkata dengan penuh keyakinan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya saya dan kita semua milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersabar, itu tidak pernah gelisah, tidak takut, tidak putus asa. Kalaupun sedih karena kehilangan keluarga, itu manusiawi, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak berkesinambungan. Dia akan bangkit dan dia akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ada yang mengatakan, kenapa saya ditakdirkan hidup di daerah yang sering terkena gempa? Hadirin, tahu tidak apa yang ada di benak orang-orang yang gak pernah kena musibah di dunia pada saat dia dibangkitkan pada hari kiamat kelak? Tahu nggak apa yang ada di benak orang-orang yang pada saat hidup di dunia nggak pernah kena gempa? Lalu mereka melihat saudara-saudara mereka yang terkena gempa pada saat di dunia. Kan pada saat di hari kiamat semua pada ngumpul tuh, hadirin sekalian. Yang selama hidupnya di dunia nggak pernah kena gempa, rumahnya nggak pernah roboh, nggak pernah kecelakaan, mereka ketemu dengan saudara mereka yang pada saat di dunia terkena gempa, yang pada saat di dunia rumahnya hancur di hadapan matanya. Kira-kira apa yang ada di benak orang-orang yang nggak pernah kena gempa tersebut? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Siapa yang tahu? Hadiah. Ibu-ibu, kira-kira pada hari kiamat yang ada di benak mereka apa? Pak Ustadz, hadiahnya apa dulu? Jazakumullahu khairan. Ya, jazakumullahu khairan mah nggak bisa ngilangin lapar, tapi bisa masuk surga. Tapi tenang, selain jazakumullahu khairan 100.000, siapa yang bisa jawab? Ibu-ibu yang baju pink. Saya nggak pernah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu gempa apa? Saya nggak pernah dapat ilmu hikmah. Itu sabda siapa, Bu? Masya Allah. Itu sabda siapa, Bu? Sabda ibu? Oh, bukan itu jawabannya. Terima kasih, masih kurang tepat. Ini Nabi yang bersabda, baginda Rasul yang bilang. Siapa yang tahu?
Ada yang tahu? Itu mic-nya mau dibawa kemana? Nanti sampai ujung, sampai pinggir jalan. Di kiri. Habisan nggak ada yang tunjuk tangan, tapi mic-nya tetap jalan aja ke belakang. Ini nggak ada yang mau 100.000. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, nggak ada yang bisa jawab? Alhamdulillah. 100.000 berarti masih takdir saya hari ini. Mari kita simak sabda baginda Rasul berikut ini. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul al-bala thawabahum." Orang-orang yang gak kena musibah pada saat di dunia, yang gak pernah kena gempa pada saat di dunia, pada hari kiamat nanti, saat mereka melihat saudara-saudara mereka yang terkena musibah gempa misalnya, diberikan ganjaran oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang pada saat di dunia nggak pernah kena musibah tersebut, mereka berangan-angan. Apa angan-angan mereka? Lau anna juludahum kurridat fid dunya bil maqaril. Mereka berharap kulit mereka dipotong-potong dengan sebuah gunting pada saat di dunia. Allahu Akbar. Apa maksudnya? Ketika mereka melihat pahala, ganjaran, kenikmatan surga Allah berikan kepada hamba-hambanya yang kena musibah gempa, yang kena tanah longsor, lalu mereka bersabar, ganjarannya begitu besar, kenikmatan surganya luar biasa, dapat istana, dapat bidadari, dapat bidadara, dapat kenikmatan yang berlimpah. Mereka berharap kena musibah ketika di dunia. Kenapa kita nggak kena musibah sebagaimana saudara-saudara kita kena musibah? Jadi mereka juga pengen kena musibah, mereka juga pengen kena gempa, bahkan gak tanggung-tanggung, bukan gempa, kulit mereka digunting pada saat di dunia pada saat itu. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini kita harus sadari bahwa musibah yang kita alami, kerugian harta, rumah yang hancur, dan sampai hari ini kita nggak bisa pulang kembali ke rumah, itu tidak gratis. Itu ada hitung-hitungannya di sisi Allah. Allah akan bayar dengan pahala yang luar biasa. Hadirin, kan kita ingat di dalam Al-Quran, apa sih pahala orang-orang yang sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Bukan 1, bukan 10 kali lipat, bukan 700 kali lipat, bukan 1000 kali lipat, tapi tanpa batas. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, dan kita harus berbahagia. Karena ini hanya ujian, ini kenikmatan. Bahkan sekali lagi, orang yang gak pernah kena musibah pada hari kiamat nanti akan berharap, nyesel dia, bukan berharap lagi, nyesel. Kenapa pada saat di dunia daerah saya gak kena gempa?
Sehingga saya bisa bersabar, dapat tuh ganjaran dari saudara-saudara saya di Aceh, di Merdu, dan di titik-titik gempa yang lain. Kenapa saya nggak kena banjir sehingga saya bisa dapat pahala saudara-saudara saya yang ada di Garut pada waktu itu? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dekat rumah saya nggak ada gunung? Jadi nggak meletus, sehingga saya bisa mendapatkan pahala orang-orang yang sabar, saudara-saudara saya yang ada di lereng Gunung Merapi misalnya. Itu yang ada di kepala mereka. Sekarang sih mereka ngomongin kita, bantu enggak, ngomongin iya, kan begitu. Walaupun nggak semua. Kita lihat banyak saudara-saudara kita yang masih punya iman, yang beli tiket pesawat sendiri datang untuk ketemu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Yang nggak bisa datang karena ada uzur, transfer uang banyak. Dan ini yang kita rasakan. Tapi masih banyak juga di luar sana nggak peduli sama sekali. Yang penting bukan saya dan keluarga saya. Pada saat hari kiamat mereka menyesal, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pahala korban gempa yang sabar, ingat, yang sabar, yang ngeluh nggak dapat, yang nggak bisa nahan emosi nggak dapat. Ini bagi yang siapa? Yang sabar. Ibu-ibu, bagi yang siapa ibu-ibu? Sabar, ya. Itu pahalanya. Jadi hadirin sekalian, pada saat kita mengungsi, kita masih harus punya senyum yang merekah di wajah-wajah kita. Ibu-ibu kalau di sini pas ngelamunin apa, Bu? Coba. Lamunin apa? Ini kan Ibu, oh kok masih ngelamun aja. Ini udah ditanya nih ibu-ibu. Ibu-ibu ngelamun apa sih? Jawabannya harus ngelamunin pahala, Pak Ustadz. Pahala pada hari kiamat kelak. Kira-kira saya dapat bidadara berapa ya Pak Ustadz? Oh, subhanallah. Bapak-bapak ketika di pengungsian ngelamunin apa? Bidadari. Lamunin istana di surga. Biar tersenyum. Jadi yang ada di pikiran kita harus akhirat, bukan meratapi harta yang sekarang sudah hilang dari genggaman kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita camkan. Yang kita alami ini itu tidak gratis, itu yang pertama. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang gak pernah merasakan sakitnya menjadi korban gempa, pada hari kiamat akan menyesal dan berharap mengalami apa yang kita alami. Dan ini bukan basa-basi. Ini ucapan siapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, pada kesempatan kali ini saya berhusnudzon, saya berbaik sangka bahwa wajah-wajah yang saya tatap pada detik ini, insya Allah wajah-wajah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika mencintai sebuah kaum, Allah akan menguji mereka. Allah akan menguji.
Dan salah satu ujian Allah, Allah berikan gempa. Ini yang harus kita yakini, bukan meratap. Allah subhanahu wa ta'ala jika mencintai sebuah kaum, Allah akan apa? Uji. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kalau Allah sudah ridho sama kita, itu hidup lempeng aja, bahagia, sakinah, tenang, dan meninggal masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau Allah ridho. Jadi hadirin, pastikan kita ridho dengan apa yang Allah tentukan kepada kita pada hari-hari ini. Begitu kita lihat rumah kita hancur, ridholah kepada Allah. Ridho, jangan protes, jangan putus asa, ridho kepada Allah. Maka Allah akan ganti. Allah kalau ingin ganti rumah kita, apa kata Allah dalam surat Yasin? Tinggal bilang kun fayakun. Masa kita nggak yakin dengan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala? Tapi sebaliknya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man sakhita falahu sukhat. Barang siapa yang protes, tidak terima dengan musibah yang Allah berikan, barang siapa yang marah, yang kecewa, bahkan bersumpah nggak mau sholat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dia kesel, udah sholat capek-capek, kenapa rumah saya rubuh ya Allah? Maka Allah akan murka kepada orang-orang yang seperti itu. Murka, falahus sukhat, dia akan mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, dan umat Islam yang saya muliakan, apa yang kita alami hari-hari ini, kita berharap insya Allah tanda Allah sayang sama kita. Allah sayang sama umat Islam di merdu ini. Selama kita bisa sabar, selama kita bisa ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita ridho terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin ini yang terbaik, yakin Allah akan ganti dengan lebih besar, yakin kita akan buat orang-orang kaya di kota-kota besar, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, atau mungkin di Banda Aceh, ngiri. Pada hari kiamat nanti mereka ngiri dan mereka pengen, kenapa saya nggak kena gempa pada saat saya hidup di dunia? Maka ridholah terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengalami gempa atau musibah seperti ini, ketika kita kehilangan harta kita, bahkan kita kehilangan orang yang kita cintai, kita harus sadar bahwa memang dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukan kampung halaman kita. Merdu ini bukan kampung halaman kita, walaupun kita lahir, kecil, besar di kampung ini. Musibah ini mengingatkan kita
kepada sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Ankabut ayat 64, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan, itulah kampung halaman kita, itulah kekekalan, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kalau mereka mengetahui dan mereka sadar tentang hal ini. Musibah menyadarkan kita bahwa nggak ada yang abadi di dunia, nggak ada yang abadi. Tidak rumah, tidak juga perabotan, bahkan tidak juga anak dan pasangan kita. Semua satu demi satu akan berakhir. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, kata Allah. Musibah seperti ini menyadarkan kita agar kita nggak tertipu dengan dunia, agar kita saat kita hidup tujuan kita bukan mencari isi perut kita. Hidup ini bukan perut. Hidup ini bukan perabotan di rumah. Hidup ini bukan memperkaya buku tabungan kita. Hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya pada hari kiamat kelak. Allah menyatakan hidup itu bukan di dunia. Dunia itu hanya tempat singgah. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hiduplah di dunia seperti seorang musafir, seperti abirus sabil, orang yang cuma numpang lewat, orang yang cuma numpang lewat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika saya ke Merdu ini, saya melihat suasana yang nyaman, pemandangan yang indah dan asri. Tapi saya nggak pernah tertarik memperkaya diri saya di sini. Kenapa? Karena saya di Merdu hanya beberapa jam saja. Siang nanti insya Allah saya akan kembali ke Banda Aceh. Cuma numpang lewat sebentar. Maka walaupun ada di antara warga di sini misalnya memberikan saya rumah gratis, saya nggak akan terima, karena saya hanya numpang lewat, hanya sebentar. Ustadz, saya kasih Ustadz rumah luasnya 3000 meter. Mohon maaf Pak, siang nanti saya juga udah pulang ke Banda Aceh. Saya nggak bisa terima, karena numpang apa? Hanya numpang sebentar di sini. Begitulah baginda Rasul mengajak kita berpikir. Hidup kita ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Siapa yang berpikir 2 minggu yang lalu rumahnya tinggal berusia 1 pekan lagi? Gak ada. Kita pikir kita akan tinggal di rumah tersebut sampai mati. Ternyata kontraknya di sisi Allah hanya sampai tanggal 7 Desember. Setelah itu hancur. Itu dunia, nggak abadi, hanya sementara.
Kita hanya dikasih hak guna pakai sama Allah, bukan hak milik. Makanya ketika kita ditimpa musibah, Al-Baqarah 156, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa sih? Sesungguhnya kita semua ini milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Ini rumah bukan punya kita, punya Allah subhanahu wa ta'ala. Mobil bukan punya kita, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tanah bukan milik kita, tapi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hari ini tanah kita ya, atau rumah kita yang diambil oleh Allah. Besok, lusa, atau minggu depan bisa jadi nyawa kita diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapkah kita bertemu dengan Allah? Siapkah kita dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Siapkah kita ditanya oleh Allah selama ini kita hidup kemana saja? Musibah itu menyadarkan kita bahwa apa yang ada di dunia itu sementara. Jangan berpikir dunia. Jangan tujuan hidup kita memperkaya diri di dunia. Kita pasti menyesal sebagaimana yang kita alami pada hari ini. Ternyata baru Allah goncang sedikit saja, semua sudah habis. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, musibah seperti ini menyadarkan kita bahwa tujuan hidup kita adalah akhirat. Maka kita harus sadar, bukan justru semakin lupa sama Allah, bukan justru semakin malas sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah warga di sini semakin rajin sholat 5 waktu, semakin rajin angkat tangan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin sadar bahwa tujuan kita hidup untuk beribadah. Karena kalau kita masih lupa juga fatal hadirin. Kalau kita udah dikasih musibah masih nggak mau sujud kepada Allah, masih nggak baca Al-Quranul Karim, masih tidak berzikir kepada Allah, masih tidak bertaqarrub, mendekatkan diri, masih nggak beristighfar dan bertaubat kepada Allah, Allah akan bukakan pintu azab kepada kita. Surat Al-Mu'minun, Allah berfirman dalam ayat ke-76, وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ. Allah menyatakan, dan sungguh kami telah memberikan mereka musibah di dunia. Kami kasih ujian kepada mereka. Tapi anehnya mereka nggak kembali kepada Allah. Mereka nggak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Mereka tetap nggak mau beribadah kepada Allah. Mereka tetap nggak mau sholat, padahal Allah sudah manggil hayya 'alas shalah, tapi tetap Allah dilupakan oleh mereka. Wa ma yatadarraun, dan mereka tidak merendah kepada Allah, nggak mau beribadah. Mereka hanya santai di tenda-tenda mereka saja. Padahal imam sudah melantunkan Al-Fatihah di rakaat pertama. Padahal imam sudah duduk tasyahud akhir, dan beberapa detik lagi akan mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri. Tapi hati itu tidak tergerak. Padahal mereka baru saja diberikan musibah oleh Allah. Apa kata Allah? Kalau kondisi mereka seperti itu,
fatahna alaihim baban dza adzabin syadid. Kami akan bukakan pintu yang isinya azab yang sangat pedih, yang mereka rasakan itu belum seberapa. Kami akan bukakan pintu yang isinya azab yang sedih, dan pada saat itulah mereka shock. Mereka kaget sekaget-kagetnya, dan tidak ada artinya lagi penyesalan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini firman siapa ya? Ini firman siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang punya Aceh, yang punya Pulau Sumatera, yang punya Indonesia, yang punya Asia, yang punya bumi dan langit serta apapun yang ada di dalam keduanya. Allah katakan, kami sudah kasih mereka musibah, kok nggak istighfar ya? Famastakanu li rabbihim. Kenapa mereka nggak kembali kepada Allah? Kok tetap melalaikan sholat ya? Kok nggak sadar? Kok nggak bertaubat? Kok nggak baca Al-Quran di pengungsian? Kok nggak berzikir? Kenapa tidak melafazkan asma Allah? Hatta idza fatahna alaihim baban dza adzabin syadid. Kayaknya harus kita bukakan dulu pintu azab buat mereka, baru tuh mereka sadar. Jangan sampai pintu itu dibuka di sini, dan semoga nggak dibuka di sini dan di tempat-tempat kaum muslimin yang lain. Semoga setiap umat Islam yang lalai, yang dulu lupa sama Allah, tersadar dan kembali kepada Allah. Ingat kepada Allah bahwa dirinya kecil, dirinya lemah, baru diguncang sebesar 6 skala Richter saja. 6 kan ya? Berapa lama tuh hadirin kemarin? 20 menit? Enggak Pak Ustaz. 10 menit? Tidak. 1 menit? Enggak. Berapa detik? Berapa detik? Subhanallah. Nggak sampai 20 detik ya. Allahu Akbar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Hadirin, ini bukan untuk melihat saudara kita, ini untuk diri kita sendiri. Setiap kita bermuhasabah, setiap kita introspeksi diri. Kalau yang hitungan detik ini tidak menyadarkan kita untuk kembali ke rumah Allah, untuk kembali merasakan segarnya air wudhu, maka dikhawatirkan Allah bukakan pintu azab ke tengah-tengah kita, ke siapapun. Dan ini berlaku untuk siapapun, yang di Jakarta, yang di Surabaya, yang di Jawa, yang di Kalimantan. Kalau dia dikasih musibah, lalu dia tidak sadar, dia tetap nggak mau sholat, nggak mau beribadah kepada Allah, justru hatinya
semakin dekat kepada dunia. Hatinya semakin cinta kepada dunia. Bantuan Indomie diterima, sholat nggak mau. Na'udzubillah. Tapi insya Allah nggak terjadi di sini. Di sini insya Allah orang-orang yang selalu mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Tikar diterima, istana di surga nggak mau. Allahu Akbar. Hadirin, akhirat lebih penting. Kalau kita cari dunia, gempa tanggal 7 kita selamat. Tapi sampai kapan sih kita selamat? Walikuli ummatin ajal. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34, setiap kita ada ajalnya masing-masing. Ada yang tanggal 7, ada yang tanggal 8, ada yang di bulan Januari, ada yang di bulan Februari. Karena dunia itu nggak kekal, dunia itu sementara. Ketika kita selamat dari sebuah bencana, bukan berarti kita akan hidup selamanya di dunia. Kalau kita selamat dari bencana di bulan Januari, bisa jadi kenanya Februari. Selamat Februari, April bisa kena. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, kata Allah, tidak mungkin ditunda walaupun sedetik saja, dan tidak mungkin dipercepat. Gak mungkin. Dunia itu seperti itu. Semuanya termasuk yang berbicara. Semua kita, kalau selamat yang di bulan Desember, bisa jadi kena Januari. Selamat di Januari, Februari. Selamat di Februari, Maret. Selamat di 2016, 2017. Selamat 2017, 2018. Sampai kapan? Sampai datang ajal kita. Begitu ajal kita datang, la yasta'khiruna sa'ah. Nggak bisa ditunda-tunda lagi. Belum ada sejarah ada orang bisa merayu malaikat maut. Hadirin, kita harus kembali kepada Allah. Jangan sampai justru musibah yang kita rasakan justru membuat kita menjual agama kita. Jangan sampai musibah yang diberikan oleh Allah bukan menyadarkan kita, justru membuat kita semakin cinta kepada dunia. Semoga ini nggak terjadi di kecamatan dan di kabupaten kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan sampai kita gadaikan iman kita, akidah kita kepada bantuan-bantuan yang datang ternyata punya misi terselubung untuk membuat kita jauh dari Allah, bahkan untuk membuat kita meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berani mengatakan tidak. Iman kita lebih mahal, keyakinan kita lebih mahal, surga itu lebih mahal daripada bantuan-bantuan tersebut. Allah Nabi bersabda, ala inna sil'atallahi al-ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah yang Allah tawarkan kepada kalian itu mahal dan istimewa. Ketahuilah yang Allah tawarkan kepada kalian itu surga. Kita harus bertahan, karena dunia memang tempatnya ujian. Tujuan kita untuk surga. Jangan kita gadaikan surga kita hanya untuk bantuan-bantuan yang tidak ada artinya sama sekali. Hadirin, saya ingin tanya, siapa yang punya cita-cita masuk surga? Coba angkat tangan. Cuman 20 orang. Yang lain rencananya mau masuk apa?
Pak Ustadz, kalau neraka nggak ada ya penghuninya, kayaknya sepi Pak Ustadz, saya dia jadi sukarelawan. Jangan. Saya ingin tanya sama antum, kalau Allah tawarin antum, tawarin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jadi penghuni surga, tapi yang paling miskin, mau nggak? Yang paling melarat, yang paling melarat, yang paling sederhana istananya, yang paling rendah. Bapak-bapak, ibu-ibu mau apa enggak? Ibu-ibu mau, Bu? Yang paling miskin tapi di surga. Ibu-ibu ngangguk-ngangguk aja. Emang dapat apa, Bu? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang paling miskin di surga itu mendapatkan 50 kali lipat kekayaan raja dunia. Allahu Akbar. 50 kali lipat kekayaan raja dunia. Saya ingin tanya, orang yang paling kaya di Merdu, berapa total kekayaannya? Berapa triliun? Ibu-ibu punya buku tabungan? Yang buku tabungannya 20 miliar siapa? Coba angkat tangan. Nggak ada. Berarti 21, 22, 23 dan seterusnya. Masya Allah. Contoh nih, coba kekayaan raja dunia itu berapa sih? Kita ambil contoh raja yang dekat-dekat sini aja deh. Raja dari negara tetangga, Brunei. Sistemnya kan kesultanan, kerajaan. Raja Brunei, Sultan Brunei. Ada yang kenal? Ibu-ibu, Sultan Brunei siapa? Tahu ibu-ibu. Hasanah Bolkiah Pak Ustadz. Teman arisan ibu-ibu. Kok tahu? Bapak-bapak aja nggak tahu loh. Ibu-ibu, Hasanah Bolkiah Pak Ustadz. Bu, hobinya Sultan Brunei apa? Sama kayak ibu-ibu hobinya. Hobinya Sultan itu hampir sama ibu-ibu. Ngumpulin emas. Ibu-ibu suka sama emas? Ibu-ibu kan identik dengan emas. Apalagi di Jawa, Mas Joko, Mas Tono, Mas Supri. Tapi kalau di Aceh bukan emas. Di Aceh siapa? Bang ya, Sumatera. Kita tahu nih Sultan itu penggemar emas yang fanatik. Makanya bajunya aja benangnya benang emas. Kalau rumah kita garasinya isinya Avanza, dia Boeing, pesawat hadirin, dan lapisannya emas. Kekayaannya 20 miliar dolar Amerika. Kekayaannya itu beberapa tahun yang lalu. Kekayaan dia 20 miliar dolar Amerika. Beberapa tahun yang lalu. Sekarang saya belum tahu, belum kontak-kontakan lagi. Itu raja dunia. Mobilnya, kalau setiap hari ganti mobil yang ada di garasinya tuh, kalau setiap hari pakai mobil yang beda, itu 1 tahun nggak selesai itu mobil, nggak selesai. Jadi mobil sama jumlah hari dalam setahun banyakkan mobil. Itu raja dunia.
Kata baginda Rasul, yang paling miskin itu 50 kali lipat. 50 kali lipat. Berarti 20 miliar dolar kali 50. Berapa tuh? Coba berapa? Ibu-ibu kalau duit nih cepat. Berapa, Bu? 20 miliar kali 50. Kok 100? 1000 miliar US dolar. Itu yang paling miskin. Dan Hasanah Bolkiah bukan raja paling kaya di dunia, bukan. Ini contoh aja yang dekat-dekat. Itu penduduk surga yang paling miskin kira-kira. Jadi rugi banget kita jual surga kita demi Indomie, demi tiker, demi lauk pauk, demi beras. Emangnya beras dapat berapa sih? Paling 3 karung. Demi rumah yang dijanjikan akan dibangun kembali dengan perabotannya yang komplit. Emang tuh rumah di sini harga berapa sih? Surga lebih mewah. Dan kita cuma disuruh sabar sedikit aja, nggak lama-lama. Kita harus bertahan, kembali kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya insya Allah warga di sini adalah warga-warga yang imannya kuat biiznillah, yang iman dan takwanya nggak bisa dibeli oleh dunia, karena kita yakin tawaran Allah lebih menarik daripada tawaran manusia. Dan sabar di dunia cuma sebentar, hanya beberapa tahun saja sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yang terakhir, sebelum kita buka sesi tanya jawab, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, musibah ini harus membuat kita semakin rajin ibadah. Ingat, kalau kita lupa ibadah, Allah akan bukakan pintu azab buat kita. Ini belum seberapa, tapi insya Allah nggak akan kejadian. Karena warga di sini insya Allah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin ibadah, jaga sholat. Justru dalam kondisi seperti ini kita harus semakin banyak mengerjakan sholat. Loh Ustaz, kan sholat cuma 5 waktu ditambah jadi 7 waktu. Bukan, sholat sunnah. Jadi sholat wajib itu udah santapan sehari-hari. Apalagi dalam kondisi sekarang, itu yang namanya subuh, yang namanya zuhur, yang namanya asar, yang namanya maghrib dan isya, itu bukan sekedar kewajiban lagi, tapi kebutuhan. Apalagi di saat-saat kita terkena musibah. Allah berfirman di awal-awal Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was salat, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan apa? Salat kata Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Pada hari-hari ini kita butuh pertolongan dari Allah. Kita butuh pertolongan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita butuh pertolongan dari Al-Muhsin, Al-Wadud, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha baik, yang maha cinta kepada kita. Caranya bagaimana Pak Ustadz? Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan sabar. Jadi jangan ngeluh, jangan emosi, jangan terlalu tenggelam dalam kesedihan, tapi kita sabar. Dan yang kedua dengan sholat, dengan menjaga sholat.
pastikan sholat subuh tepat waktu. Tepat apa? Tepat waktu. Pak Ustadz, alhamdulillah selalu tepat pas matahari terbit. Itu mah terlambat, Pak. Bukan matahari terbit tepat selesai, bukan tepat waktu. Di awal waktu subuh, apalagi kita diberikan nikmat oleh Allah dalam hari-hari ini, kita tinggal di area rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang lain, saudara-saudara kita, untuk sementara waktu mereka bermalam di rumah saudaranya, di rumah tetangganya, kita diberikan keistimewaan tidur dan bermalam di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah mana yang lebih mewah, lebih berkah, lebih berpahala, lebih menenangkan daripada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tidak ada alasan untuk terlambat sholat, karena kan udah di rumah Allah, udah iktikaf. Jaga sholat. Pertolongan itu datang kalau kita sholat. Makanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh para nabi sebelum beliau, kalau ada masalah, kalau ada musibah, apa kata baginda Rasul? Shalla rakaatain. Mereka mengerjakan sholat 2 rakaat. Kalau masih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, perbanyak sholat. Jadi jaga sholat 5 waktu kita. Ibu-ibu juga jaga sholat 5 waktu. Kecuali yang sedang haid atau mens atau nifas. Sholat ini kebutuhan, karena Allah lah yang bisa menolong kita pada hari-hari ini. Sebagaimana Allah juga yang bisa membuka pintu azab kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jaga sholat. Jaga sholat. Setelah kita jaga sholat 5 waktu, perbanyak sholat-sholat sunnah. Malam-malam hari ini hidupkan dengan tahajud, hadirin. Sepertiga malam terakhir, angkat tangan kita, minta kepada Allah. Allah yang menawarkan. Tidaklah seorang hamba di sepertiga malam terakhir meminta kepadaku kecuali aku akan kabulkan. Dan tidaklah dia beristighfar kepadaku kecuali aku maafkan kesalahan-kesalahannya. Minta kepada Allah, istighfar kepada Allah. Salat harus benar-benar dijaga. Nabi saja ketika mau meninggal dunia, menjelang sakratul maut, apa nasihat beliau kepada kita semua? As-salatus salat wa ma malakat aimanukum. Jaga salat, jaga salat. Kita punya teladan dari Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kita tahu bersama ketika beliau ditusuk secara tidak kesatria saat sedang sholat, saat jadi imam. Begitu darah segar keluar dari perut beliau, apa yang beliau lakukan? Beliau tetap berusaha bertahan dalam sholatnya. Jadi bukan cari tensoplas, bukan. Ini bolong. Kita tahu dalam riwayat saat itu apabila Umar meminum air, itu air langsung keluar dari perut. Bolong. Kita walaupun dicoba dengan musibah yang berat, tidak seberat Umar bin Khattab pada saat itu.
tapi tidak sedikit pun terbesit untuk membatalkan sholat beliau. Beliau bertahan menjadi imam sampai begitu udah nggak kuat karena darah terus keluar, akhirnya beliau jatuh, beliau dibopong, dan sholat pun imam pun digantikan oleh sahabat yang lain. Sholat itu tiang agama kita, sholat itu iman, sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sairu amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, males-malesan, fawailul lil musallin, lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang nggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka. Bagaimana yang tidak sholat? Oleh karena itu hadirin sekalian, Umar tetap bertahan sholat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan meninggal dunia, beliau nanya sama sahabat-sahabatnya, sudah Pak, karena pada saat itu belum pingsan. Beliau tanya, sudah sholat belum ya Rasul? Mereka semua menunggu engkau ya Rasul. Akhirnya beliau paksakan berjalan ke masjid. Begitu di tengah perjalanan pingsan, digotong lagi ke rumah. Begitu siuman, nanya lagi, sudah pada sholat belum ya Rasul? Mereka semua menunggu engkau dan menantikan engkau menjadi imam mereka. Beliau paksa lagi berjalan menuju masjid untuk menjadi imam. Di pertengahan perjalanan pingsan lagi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita yang menjadi umatnya, bagaimana kita dengan sholat-sholat tersebut? Jaga sholat, apalagi di saat-saat susah seperti ini. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah, di masa-masa seperti ini kita harus jaga akhlak yang mulia. Kita harus jaga perilaku kita sesama orang yang sedang diuji. Jangan saling mendahului. Kita harus saling membantu. Kanallah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seorang hamba saat hamba tersebut membantu saudaranya. Saat kita yang dapat bantuan, teman kita nggak dapat, berbagilah hadirin, karena Allah akan bantu kita ketika kita bantu saudara kita. Jangan berantem karena rebutan bantuan. Jangan berantem dan berkelahi karena rebutan lauk pauk atau beras. Karena rebutan amplop itu aib dan kita nggak akan berkah. Justru kalau kita dapat, saudara kita nggak dapat, tetangga kita nggak dapat, kita bagi dua sama dia. Kita ingat sabda baginda Rasul, Allah akan bantu kita saat kita membantu saudara kita. Jadi membantu orang tuh kebutuhan, menyenangkan perasaan orang tuh kebutuhan. Sebaik-baik amalan, kata baginda Rasul, sururun yudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang kita berikan dan kita masukkan ke dalam hati saudara kita. Ini saatnya kita berbagi, ini saatnya kita bersama, ini saatnya kita membantu, ini saatnya kita menjalani hari-hari sulit ini dengan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, nilai-nilai persaudaraan sesama iman, sesama akidah, sehingga kita bisa melewati hari-hari yang berat ini dan kembali melanjutkan kehidupan kita. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu akhlak yang mulia
itu kita berusaha bangkit kembali, berusaha beraktivitas kembali, tidak berlama-lama menunggu seperti ini. Betul, ketika sesemuanya belum memungkinkan gak ada masalah, tapi ingat, jadilah seperti Nabi Daud. Kata baginda Rasul, la yakul illa bi amali yadih. Nabi Daud tuh punya prinsip, hadirin. Beliau gak mau makan kecuali dari hasil usaha beliau sendiri. Beliau gak mau tuh menggantungkan hidupnya ke tangan orang lain. Beliau anti minta-minta. Beliau anti berharap sama orang. Berharaplah kepada Allah. Tapi kalau ada orang ngasih, syukuri, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menggantungkan hidup kita kepada orang lain. Barang siapa, kata baginda Rasul dalam hadis riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang bergantung kepada makhluk atau kepada sesuatu, maka Allah akan buat hidupnya sengsara karena bergantung kepada sesuatu tersebut. Ingat, kunci sukses, kunci bahagia, waman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan cukupi kebutuhan kita. Bergantung kepada Allah, bukan kepada posko, bukan kepada manusia, kepada Allah, maka Allah akan bantu kita secara langsung atau dengan menggerakkan hati saudara-saudara kita. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan yakinlah bahwa ini adalah tanda sayang Allah kepada kita, kepada umat Islam di Aceh secara umum, dan umat Islam di Merdu secara khusus. Ridholah kepada takdir Allah. Setiap musibah selalu membuat kita kembali kepada Allah, dan jangan menjual iman kita, jangan jual agama kita kepada dunia, jangan jual agama kita karena kepada bantuan-bantuan yang ternyata hanya ingin membuat kita jauh kepada Allah, membuat kita dimurkai oleh Allah, membuat kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hidup ini hanya sementara. Kita selamat di bulan Desember, tapi kalau ajal sudah datang di bulan depan, kita tidak akan bisa lari lagi. Ingatlah, akhirat adalah tujuan kita, surga adalah kesuksesan kita. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diterangkan kembali Ustaz bahwa orang yang terlambat sholat ini bagaikan lebah di neraka. Mohon diterangkan kembali, saya nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini pertanyaan yang sangat bermanfaat buat kita semua. Kita semua kan sudah hafal sebuah ayat di sebuah surat di juz 30, surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Allah berfirman, wail bagi orang-orang yang sholat. Tuh kan Pak Ustadz, yang sholat itu diazab. Lanjutkan dulu ayatnya. Siapa yang diazab? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai. Banyak para ulama mentafsirkan yang suka nunda-nunda sholat. Jadi dia sholat tapi selalu di akhir waktu, ditunda, malas untuk bersegera. Kalau diundang Allah ke rumahnya dengan panggilan azan, hayya 'alas shalah, gak datang, padahal dia bisa datang.
kecuali ibu-ibu yang paling afdol di rumah jika kondisinya normal. Tapi kalau kondisi kita lagi jadi tamu Allah, ini kan jadi tamu Allah nih, ya udah sholat aja di masjid. Nah, jadi orang-orang yang sholat tapi lalai, nunda-nunda waktu sholatnya, atau nggak pernah khusyuk. Yang kedua, orang-orang yang ria, sholat pengen dipuji, sholat ingin disanjung, maka mereka mendapatkan wail, fawailul lil musallin. Nah pertanyaannya nih Pak Ustadz, apa arti wail? Wail itu rangkumannya, sederhananya ada dua makna. Makna yang pertama, wail itu sebuah kata yang kandungannya semua ungkapan mencela. Jadi semua kita kan ada bahasa cela, semua daerah punya bahasa mencela atau celaan. Orang Aceh kalau mau cela orang tuh gimana sih? Ada tuh. Orang Jakarta punya bahasa celaan. Dan macam-macam. Di sini kalau mencela orang nggak hanya dengan satu kata, bisa puluhan kata untuk mencela orang. Nah, ada satu kata untuk mewakili semua kata-kata celaan tersebut di dalam bahasa Arab, yaitu kata wail. Itu udah komplit tuh, komplit. Semua istilah celaan ada di kata itu. Jadi kata itu bahasanya enak, santun, tapi isinya dalam. Semua kata celaan ada dalam itu. Jadi Allah sedang mencela orang-orang yang sholat tetapi bermalas-malasan. Yang kedua, wail itu sebuah lembah di neraka. Jadi wail adalah nama dari lembah di neraka. Artinya orang-orang yang sholat tapi malas-malesan, menunda-nunda waktu, dia akan diazab di lembah neraka tersebut. Kalau yang masih sholat kena demikian, dibakar di neraka karena menunda-nunda waktu, bagaimana yang gak sholat sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan Nabi bersabda, ini baginda Rasul yang bersabda dalam hadis Bukhari di Adabil Mufrad, bahwa amal yang terbaik itu as-salatu inda waktiha, salat tepat waktu. Salat tepat waktu, salat di awal waktu, itu amalan yang paling besar, di antara yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu. Siapa yang mau gantian? Sekarang saya mau nanya. Saya yang mau nanya. Masa antum yang nanya terus? Saya udah ngomong 1 jam, masa saya ditanya lagi? Ini nggak adil. Saya mau nanya nih. Buat ibu-ibu dulu, yang bisa jawab dapat hadiah langsung. Dan ini di luar pembagian nanti ya, di luar. Nanti dapat lagi insya Allah. Dapat hadiah langsung 100.000. Ibu-ibu, ya. Oh antum 50. Ya udah, kita patungan berarti. Oke, kita patungan, berpatungan. 150.000. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diinginkan oleh orang-orang yang tidak pernah terkena musibah di dunia ketika mereka melihat saudara-saudara mereka yang kena musibah di dunia pada saat itu di akhirat? Jadi sekali lagi, apa yang diinginkan oleh orang-orang
yang nggak pernah kena musibah di dunia, pada saat mereka di akhirat, mereka melihat saudara-saudara mereka kena musibah gempa dan lain-lain. Sebutkan hadisnya dan riwayat siapa? Wah, iya dong. Ada, iya. Hadisnya riwayat siapa? Sebutkan dulu hadisnya. Waalaikumsalam. Bu, siapa namanya, Bu? Bu Nana. Masya Allah, namanya bagus. Bu Nana, silakan dijawab. Masya Allah. Hadis riwayat siapa? Masya Allah, luar biasa. 150.000. Barakallahu fiik. Kayaknya ahli hadis ini warga merdu ini. Panitia eksekusi sekarang juga. Tolong dikasih 150. Nanti kita bayar ke panitia ya. Nanti sama anak antum kita bayar ke panitia, kita pakai uang panitia dulu. Iya. Ya, sekarang siapa yang mau tanya? Jadi kita ganti-gantian. Ayo tanya. Kalau saya bisa jawab 150.000. Loh, curang kalau begini. Siap? Atau nggak jadi nanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bermanfaat seperti pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan bagus nih. Kalau kita kena musibah, kita disuruh sabar, kita disuruh ridho. Ini bedanya apa Pak Ustadz? Apakah sama saja? Hadirin, kata para ulama, sabar sama ridho itu beda. Kalau sabar itu artinya kan menahan. Jadi dalam diri kita itu memang ada gejolak, ada sedih, ada marah. Rumah yang kita bangun dengan jerih payah kita hancur seketika. Sedih kita, emosi, marah tapi bingung mau nyalahin siapa. Sabar itu menahan seluruh gejolak agar tidak keluar melalui lisan kita dan anggota tubuh kita dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah atau kemaksiatan. Jadi jangan sampai marah kita, sedih kita itu keluar dari lisan dalam bentuk celaan, dalam bentuk cacian. Jangan sampai akhirnya kita mogok sholat, mogok zikir karena marah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu menahan emosi, kesedihan sehingga kita tidak melakukan maksiat dan hal-hal yang haram. Dan itu berat. Itu sabar. Tapi ridho ini lebih hebat dari sabar.
Orang yang ridho itu sudah nggak ada hasrat atau gejolak apapun di dalam dirinya. Dia santai aja. Pak, rumah di kampung hancur kena gempa. Ya udah, nggak apa-apa. Tenang aja dia. Nggak panik, nggak shock. Itu ridho. Jadi ridho itu tenang. Pasti ada hikmah. Pak, itu motor bapak yang di parkiran. Iya. Itu diambil maling, Pak. Oh ya nggak apa-apa, tenang deh. Itu ridho. Insya Allah Allah ganti yang lebih baik. Itu ridho. Jadi nggak ada kepanikan. Walaupun ngejar tetap ngejar tuh maling gitu loh. Tapi ngejarnya tuh ridho gitu. Antum pernah nggak ngejar maling ridho? Jadi nggak ada beban, nggak takut kehilangan barang. Ya kalau tuh maling lebih cepat dari saya, memang bukan rizki saya lagi. Insya Allah Allah ganti yang lebih baik. Itu ridho tuh. Pokoknya nggak ada beban di perasaan, tenang aja tuh, santai, nikmat gitu loh. Itu ridho. Ada yang lebih tinggi lagi, syukur. Syukur. Lagi belanja ke pasar, dibilangin sama pedagang, Pak itu Avanza bapak, kok jalan sendiri Pak? Jadi bawa kabur orang. Pas dia lihat, alhamdulillah, bersyukur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang aja, tapi tetap ngejar gitu loh. Ya kan kejar tuh ikhtiar, jadi tetap kejar tapi bersyukur. Nih kalau nih hilang, pasti Allah akan ganti. Pasti tabungan saya di surga, alhamdulillah. Jadi ngejar malingnya sambil seneng gitu loh. Oh seneng, aduh alhamdulillah. Itu syukur. Orang bersyukur gimana sih? Antum kalau bersyukur seneng nggak? Nah gitu tuh. Jadi kalau ngejar malingnya sambil emosi itu masih sabar. Tapi kalau udah nggak ada ekspresi, udah tenang aja, dingin gitu, itu bisa ridho. Tapi kalau seneng, alhamdulillah mobil saya hilang hari ini. Terus dia SMS istrinya, alhamdulillah mah, Avanza kita hilang, yang belum lunas itu loh mah, itu senang dia, masya Allah, karena Allah akan ganti yang lebih baik. Kira-kira di merdu ini udah sampai level mana nih? Ibu-ibu udah sampai level yang mana? Bersyukur. Wah luar biasa ibu-ibu sekalian. Dan itu bisa tuh, bisa. Itu tingkatan kalau kita kena musibah kata para ulama. Oke. Sekarang saya nanya, buat bapak-bapak, bapak-bapak, kalau bisa jawab dapat hadiah nggak? Nggak dapat? Masya Allah. Berapa hadiahnya? Pak Ustadz, hadiahnya kita ikutin Quran aja. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki itu 2:1. Jadi bapak-bapak 300.000 gitu ya. Kan kita kembali ke Al-Quran dan hadis Pak. Warisan bapak-bapak 2:1 ibu-ibu kan gitu ya. Enggak deh. Ini kan bukan warisan, nih hadiah. Jadi 150.000 juga. Antum mau gabung nggak nih? Antum mau ikutan sekarang? Gimana? Ada yang mau ikutan? 50.000 lagi? Ada panitia ikutan 50.000 lagi, 150, bapak-bapak. Panitia nggak boleh ikutan. Ya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita kena musibah, tapi kita nggak kembali kepada Allah, kita nggak perbanyak istighfar, taubat dan beribadah kepada Allah, apa yang kita akan dapatkan? Sebutkan surat dan ayatnya. Coba. Kalau tadi kita udah lihat ibu-ibu ahli hadis, sekarang bapak-bapak harus jadi mufassir, ahli tafsir. Tadi udah kita sebutin tuh, orang yang kena musibah, dia harusnya kembali kepada Allah. Jadi rajin ke masjid, rajin istighfar,
jaga sholat, tapi ini nggak mau, tetap lupa kepada Allah, maka akan dapat sesuatu dari Allah. Apa sesuatu tersebut? Surat apa? Ayat berapa? Bapak-bapak? Antum Pak? Antum panitia bukan? Namanya Pak siapa? Pak Muttaqin. Pak Muttaqin suami dari ibu tadi bukan? Bukan. Karena suami istri nggak boleh ikutan. Nanti. Oke, bukan. Silakan Pak Muttaqin. Iya, surat apa? Surat apa? Kurang tepat Pak Muttaqin. Tadi kita sebutkan ayat tapi bukan Al-Baqarah. Ayatnya harus lebih jelas lagi. Bisa sih pakai ayat itu, tapi ada yang ayat lebih jelas lagi. Ayo, siapa yang mau jawab? Al-Baqarah 156. Iya, kurang tepat. Yang lain kurang tepat, belum tepat. Makasih Bapak-bapak. Tadi udah kita sebutin. Lebih dari sekali kita sebutkan. Kalau bapak-bapak nggak bisa jawab, kita lempar ke ibu-ibu. Bapak-bapak? Bapak-bapaknya kayaknya tawadhu nih, nggak mau memperlihatkan ilmunya. Ibu-ibu, ada yang tahu? Iya, silakan. Bukan Al-Maun, Bu. Tadi ada yang jawab Al-Maun, bukan? Iya, silakan, Bu. Ada mic? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat yang tadi yaitu Al-Mu'minun ayat 75. Ayat berapa? Ayat 75. Bunyinya apa? Gimana panitia, benar apa enggak? Betul nggak bapak-bapak? Ibu-ibu, ada yang jawab? Yang baju merah, jilbab merah. Iya itu, Bu. Al-Mu'minun ayat 76 77. Iya, Al-Mu'minun ayat 76 77. Iya betul, 76. Ibu siapa yang jawab? Hanan. Aduh. Apa? Hananul Wafa, Masya Allah. Yang ibu bilang 75, Bu siapa, Bu? Bu siapa? Iya. Yang 75 karena suratnya udah benar ya. Dapat 50.000. Ya. Yang ibu itu 150.000. Iya. Allah akan bukakan pintu azab kepada mereka. 7677. Kalau mereka tidak kembali, maka akan ada azab yang pedih. Mungkin ini ya, sudah masuk waktu. Terima kasih, jazakallahu khairan. Sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya bisa bersama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat kesusahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas kesabaran-kesabaran kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk terus bersabar, untuk ridho terhadap musibahnya,
dan memberikan surga dari apa yang kita alami selama ini. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.